bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup surut kehendak-Mu. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, yeah. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Yesus jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku.
Yesus jamah, ku jadi baru. Let's sing together. Yesus jamah, senang hidupku. Ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Tuhan masih bisa menolong? Apakah Tuhan masih bisa menyembuhkan? Jawabannya, Dia masih bekerja. Jawabannya, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2, Alkitab mencatat Ayub kemudian menyatakan diri keyakinan dan suatu kepercayaan yang melebihi apa yang dia bisa lihat, melebihi logika yang ada. Karena pada saat itu Ayub di dalam keadaan terpuruk, Ayub dalam keadaan yang dia tidak melihat apa-apa yang hari itu terjadi, tapi dia boleh buat satu pernyataan yang berseberangan dengan kenyataan yang ada. Pada saat itu semua anak-anaknya meninggal, hartanya habis, dia kehilangan sahabat-sahabatnya, dia kehilangan kehormatan di tengah banyak orang. Kalau Bapak Ibu baca dari Ayub, setiap pasal demi pasal, dia katakan bahwa dulu dia dikenal di pintu gerbang, dia menolong orang anak yatim, dia menolong orang susah. Tidak pernah dia melewatkan sedikit pun dukungan atau sumbangan ataupun pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang sulit. Bahkan dia dikenal di pintu gerbang oleh orang-orang yang hebat, imam-imam, orang-orang yang kaya. Pada saat itu orang-orang terhormat semua mengenal dia, dan tidak ada satu orang pun yang terlewatkan dari dia memberi sesuatu atau bantuan atau pertolongan. Tapi at the end dari ceritanya, kalau kita baca kisahnya, dikatakan dari Ayub 40, 39, Ayub sebelumnya, dia mulai mengalami perjumpaan yang luar biasa. Dan di situ dia mengubah cara paradigmanya. Dia katakan Ayub kemudian mengakui bahwa keadaannya tidak harus membuat dia kehilangan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu masih bekerja, Tuhan itu sanggup. Dan kalau dia bekerja, dia menjamah, dia juga bisa melakukan segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin. Kalau Tuhan jamah, kemudian bisa menjadi sesuatu yang dia buat baru, renew, redesign. Kita bisa dilahirkan kembali, kita bisa dipulihkan, kita bisa mengalami kekuatan kuasa yang tidak ada batasnya. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup. Dari satu kata ini saja, sanggup, itu sudah satu perubahan yang sangat luar biasa dari Ayub, bahwa dia menyetujui bahwa Tuhannya dahsyat. Sebelumnya dia sempat mengutuki hari kelahirannya, dia sempat sedikit kurang percaya dengan Tuhan. Kalau Anda baca, nanti next saya akan share bagaimana Ayub kemudian dia bilang bahwa Tuhan boleh bunuh aku. Sampai sejauh itu. Salah satu hal yang dia katakan, seandainya engkau membunuh aku. Jadi salah satu sampai statement yang paling berat yang dia ucapkan. Tetapi dia kemudian berbalik arah, dia bilang, kalau seandainya Tuhan punya niat jahat buat aku tetap akan mempercayai bahwa penebus aku hidup dan bangkit dari maut. Dia katakan akan bangkit dari kuburan. Jadi dia meyakini bahwa hidupnya itu cuma dimurnikan oleh Tuhan. Aku akan timbul seperti emas karena penebus aku hidup. Bapak Ibu Saudara, next saya akan share bagaimana kisah Ayub yang sangat fenomenal. Dan dia mengalami perjumpaan bahwa dia bukan hanya orang yang saleh. Kalau saudara baca dalam kisah Ayub dari pasal pertama kedua, dikatakan dan seterusnya sampai
ayat ini menjadi viral karena tidak ada orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Hanya beberapa orang saja yang seperti Tuhan bilang, beberapa orang yang dekat di hatinya, dia bilang dia sahabat aku, dia hatinya lembut. Daud adalah orang yang mengejar hati Tuhan. Dia katakan ada orang-orang yang benar-benar dipuji oleh Tuhan. Nah, salah satu adalah Ayub. Dia katakan tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Itu pun masih mengalami ujian dan pencobaan. Dan artinya dibuktikan, harus proof bahwa benar-benarkah Ayub ini saleh. Sebab itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengalami, kita mengalami masa sulit, kita mengalami diuji, kita mengalami diproses dan yang lain, mungkin Tuhan ingin melihat pembuktian dari kita. Kalau dia belum jawab doa kita, kita tetap setia enggak? Kalau dia tidak jawab doa kita hari ini, kita tetap mencintai dia enggak? Kalau dia tidak buat mujizat, kita tetap mengasihi Tuhan. Sebab itu ada orang yang bertanya, oh saya tidak disembuhkan karena memang kami tidak bisa menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kalau kita belum disembuhkan, paling tidak Anda dan saya bertemu dengan Sang Penyembuh itu. Saudara, ketika saudara beli mobil dan dikasih hadiah payung, saudara akan bersorak ketika mobil datang ke rumah atau payungnya. Dan biasa kita suka lupa, kita cari mujizatnya. Tidak salah, karena dia pembuat mujizat. Karena ada orang yang tiba-tiba langsung it's happen, kemudian mujizat terjadi. Kemudian ada orang yang belum terjadi, dia tunggu kesabaran, dia tunggu kegigihan dan ketekunan. Saudara masih datang lagi, saudara masih sembah Tuhan lagi, saudara masih angkat tangan, saudara masih merenungkan firman Allah, saudara masih melayani dia atau tidak. Kemudian mujizat terjadi. Ada orang yang dia harus tunggu beberapa waktu, ada orang yang langsung karena Tuhan ingin menyatakan bahwa kuasanya. Ada orang yang dia tunggu dulu supaya kesabaran orang ini keluar. Jadi kalau ditanya mujizat masih terjadi, masih. Dan kami lihat setiap hari, kami lihat kesaksian banyak sekali. Tapi kalau belum terjadi, mungkin Tuhan mau menguji hati kita. Seberapa jauh Anda mencintai dia? Apakah Anda mengejar dia melebihi Anda mengejar tangannya? Apakah kita mengejar BMW-nya atau let's say mobil apa yang Anda beli, Kijang, Toyota atau apapun ya, saya kurang paham. Apakah Anda kejar mobilnya atau kejar payungnya, kejar hadiahnya, kejar rice cookernya? Pastikan kita akan kejar fisik atau material yang memang kita beli dengan harga yang cukup, dengan uang yang kita perjuangkan untuk memberi kebutuhan yang mungkin kita rasa memang penting. Kita tidak akan mungkin Anda perjuangkan luar biasa mati-matian hanya untuk mendapatkan payungnya. Sama, kalau Anda mendapatkan Yesus, you have everything. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat. Mendapatkan Yesus itu melebihi segala-galanya, saudara. Dan itu yang Ayub dapatkan. Dalam pasal dari Ayub 1 sampai ayat 41, dia tidak lihat apa-apa, saudara, tapi dia menemukan Tuhan. Saudara, kalau baca ayat 42 dari 1 sampai 2, dia bilang, kemudian mataku memandang engkau. Dia katakan, dulu aku cuma dengar dari kata orang. Tuhan mau ketika kita mengalami Tuhan, alami dia secara pribadi, personal encounter. Saudara, engkau akan tetap kuat sekalipun di tengah badai. Kalau saudara ketemu Tuhan itu hanya lihat, oh hari ini dia tolong dan besok dia tidak tolong. Ketemu dengan Sang Penolong itu. Setuju? Boleh katakan amin. Dia sumbernya. Kalau Anda mendapatkan ikan ketika engkau sedang mancing di salah satu laut, tepi laut misalnya, engkau dapat ikan banyak, setengah jam dapat banyak. Akan sangat berbeda ketika engkau yang punya satu laut itu. There's a difference, right? Ada perbedaan. Ketika tanya, oh ini daerah ini, kepulauan ini siapa yang punya? Oh orang itu. Saudara, Anda cuma mau ngambil ngail sebentar dapat ikan. Beda dengan orang yang punya satu pulau itu, dia jual, Anda tidak bisa punya ikannya lagi. Kalau Anda punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Sebab itu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ayub kemudian menyadari dan mengakui. Kita perlu menyadari dan kita perlu juga mengakui dengan sesadar-sadarnya bahwa Tuhan kita sanggup. Bapak Ibu boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya, Tuhanku sanggup. Dan itu akan terjadi. Firman Allah berkata, apa yang kau yakini itu yang terjadi. It's happen. Dan pasti bisa terjadi. Setuju? Boleh katakan amin. Nanti kami akan share ada banyak hal, melihat bagaimana perkataan iman, bagaimana doa itu ada kuasa, bagaimana keyakinan kita yang kadang doa kita tuh udah 10 tahun yang lalu ternyata sudah tercatat, tinggal jatuh tempo, saudara. Dan Ayub berkata bahwa ketika ayat 42 dia katakan, ayat 2 dikatakan bahwa aku tahu, I know for sure, bahwa engkau sanggup melakukan. Dia katakan engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
Segala sesuatu itu bukan hanya kesembuhan fisik, bukan hanya kesembuhan mental, bukan hanya pintu-pintu yang sulit. Dia bisa lakukan apa saja bagi Anda yang meyakini kesanggupan Allah. Setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata seperti ini, bahwa dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara, ini satu ayat yang Ayub katakan at the end dari badai-badai yang besar yang dia alami. Dia bilang ternyata tidak ada. Tidak ada, kenapa? Karena Ayub tidak berhenti di tengah jalan. Kadang kita kan memang Tuhan baru mau jawab, kita sudah menyerah. Tuhan baru membuat mujizat, kita sudah lepas tangan. Kita sudah bye Tuhan. Kita sudah kecewa dengan Tuhan. Kita sudah berhenti berdoa. Kita sudah berhenti menyembah. Kita sudah berhenti melayani. Kita sudah berhenti baca firman. Tuhan padahal baru mau jawab. Jadi taruh dalam pikiran kita, jangan undur, jangan takut kalau mujizat belum terjadi. Jadi orang-orang yang tanya ketika saya nggak sembuh, kesembuhan itu dari Tuhan. Kami hanya diminta untuk mendoakan. Ada orang yang ketika kami doakan sembuh. Ada orang yang belum, biarkan Tuhan berurusan. Karena kita tidak mengejar tangannya, kita mengejar more than his hands, lebih daripada tangannya, dan engkau akan mendapatkan segala-galanya. Sebab itu saudara, di dalam ibadah kami Revival Worship Church, setiap hari Selasa kita ada dalam waktu-waktu ke depan ini jam 18.30 waktu Jakarta. Jadi jam 6:30 malam kita ada malam mujizat, saudara. Karena ada banyak orang yang tidak percaya, tapi Alkitab mencatat Yesus berjalan berkeliling. Anda baca dalam Injil, dia keliling, dia buat mujizat. Buat apa? Dia ingin membuktikan bahwa kuasanya dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Ada orang yang memang kemudian ketika Tuhan menemukan dia dengan beberapa cara, Tuhan buat mujizat, dia dijamah Tuhan dan dia mengalami kasih Allah. Ada orang yang mungkin Anda tidak perlu mujizat karena memang semuanya tidak perlu, saudara. Itu kembali lagi kepada orang. Ada orang yang dia sudah punya segalanya, dia nggak ada masalah, tapi dia tetap merasakan kekosongan dan dia bilang I need you Lord. Artinya bahwa dia mendapatkan mujizat yang terbesar, encounter with God. Mujizat terbesar ketika engkau dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Salah satu mujizat juga adalah ketika Anda belum mengalami jawaban Tuhan, tapi Anda tetap mempercayai Dia, Anda tetap kuat dalam iman, bahkan Anda tetap melayani Tuhan. Itu mujizat yang luar biasa. Karena tidak banyak orang bisa sampai ke level itu. Karena ternyata saudara dibukakan bahwa Tuhanku pembuat mujizat, dan aku berjalan di bawah langit yang terbuka di mana Tuhan dan aku ada. Aku melihat kuasanya. Sudah setuju boleh katakan amin. Dan itu yang membuat sampai hari ini saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa gagal, tapi bukan berarti rencana Tuhan gagal. Boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Saya mungkin bisa gagal, tapi tidak dengan Tuhan, tidak dengan rencana Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang datang kepada saya dan dia katakan bahwa dia gagal mempertahankan rumah tangganya. Biarkan yang kita tidak mampu kasih ke Tuhan. Karena dia bilang dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bagian yang kita mampu, kita fokus atas part kita. Bagian yang kita tidak mampu, give it to Him. Sambil kita berjalan mengikut Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan itu yang akan terjadi. Sebab itu ada banyak orang yang dia lihat pintu terbuka, orang lain tidak melihat karena dia tidak stay fokus di situ. Dia tidak berjalan di jalan yang gelap, dia jalan terus, and at the end dia lihat pintu terbuka. Yang lain di jalan gelap dia berhenti dan dia balik arah. Bapak Ibu, kalau Anda pernah ingat kisah ketika murid-murid Tuhan disuruh menyeberang danau yang ada angin yang sakal, murid-murid punya alasan yang kuat untuk dia balik arah. Ketika angin sakal itu angin yang ekstrim, dia buka layar, dia balik arah. Dia tidak lagi mengikuti arah dan Tuhan bilang menyeberang lebih dahulu. Kalau dia balik arah, mereka tidak lihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Sama dengan hidup kita, mujizat itu selalu mengikuti. Setuju boleh katakan amin. Dan dikatakan apa? Tidak ada rencanamu yang gagal. Itu yang Tuhan taruh menjadi rema dalam hidup saya. Saya boleh gagal dalam beberapa hal. Saya boleh gagal dengan usaha saya. Saya boleh gagal dengan bisnis mungkin yang Bapak Ibu bangun kelihatannya gagal, tapi tidak gagal dengan rencana Tuhan. Kadang dia tutup di sini, dia buka di tempat lain. Kadang dia tutup sedikit supaya kita setia, kita tekun, kita andalkan Tuhan, dan kemudian sepen dia buka.
Kadang kita mungkin dalam satu hal, pergumulan kita, rasanya kita gagal, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Boleh mengalami kegagalan rencana kita. Sekali lagi, bukan rencana Tuhan. Kadang kita suka merasa, aduh saya kok sudah bangun ini ya, tapi kok kayaknya gagal. Itu kan rencana kita, belum tentu dengan rencana Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saya sering mengalami dan banyak sekali orang mendengar, saya kedengar kesaksian orang-orang yang DM, orang-orang yang WhatsApp, orang-orang yang kirim dari YouTube komen-komen, saudara, dari TikTok mereka, dan ketemu di onsite mereka selalu bilang, Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya akan share beberapa hal untuk menguatkan iman kepercayaan kita bahwa Tuhan kita masih bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu saya kemudian mulai mengikuti apa yang Tuhan mau. Bagian saya hanya mendoakan, bagian Tuhan yang menyembuhkan, bagian Tuhan yang bekerja, bagian Tuhan yang menyatakan kuasanya bagi orang yang percaya. Jadi perlu ada kesepakatan. Ayub tidak akan melihat kemudian, kalau Anda baca ayat terakhir, dia dipulihkan, anak-anak diberikan, harta kekayaan diberikan melebihi keadaan yang dia sebelumnya. Kenapa dia bisa alami? Karena ketika dalam keadaan yang dia punya alasan untuk dia berhenti, berkata Tuhan kau sanggup, tapi dia percaya. Ketika dia punya alasan untuk berhenti, bilang Tuhan Engkau maha kuasa, rencana aku boleh gagal tapi Engkau tidak. Ayub punya rencana dengan anak-anaknya, for the next future, buat anak-anaknya. Dia punya dreams mungkin, dan kemudian oh ya aku gagal. Dia punya rencana untuk keluarganya, tapi kemudian at the end istrinya mengutuk dia, istrinya hina-hina dia, istrinya bilang lupakan Allahmu, tinggalkan Allahmu, kutuki Allahmu dan matilah engkau. Dia merasa dia gagal di tengah rumah tangganya, tapi tidak dengan Tuhan. Buktinya at the end, kalau sudah baca Ayub terakhir, Tuhan memberkati Ayub berlimpah-limpah melebihi keadaan dia sebelumnya. Jadi satu adalah poin yang gambaran besar, jangan berhenti karena Tuhan masih bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami meresponi firman yang sederhana ini tentang kisah Ayub. Kami meyakini bahwa Engkau sanggup. Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang ada pergumulan, baik pribadi, keluarga, usaha, anak-anak, apapun itu, you name it, kesehatan, mungkin keluarga, ataupun bisnis, ataupun masalah hati, dan masih banyak yang lain. Saudara, Anda bergumul, tapi izinkan Tuhan yang kita harus yakini dia sanggup dan dia kemudian yang bekerja. Mari sepakat dengan firman Allah. Kalau Anda percaya, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, aku percaya bahwa aku tahu dan aku percaya dengan sesadar-sadarnya bahwa Tuhanku sanggup. Kemudian kau akan melihat kesanggupannya bekerja, dan saya ambil keputusan bahwa aku tahu rencana aku boleh gagal, rencana aku mungkin pernah gagal, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Mari buka tangan kita dimanapun Anda berada. Tuhan ingin bekerja, Tuhan ingin menyatakan kuasanya. He just want to show His power buat Anda dan saya. Dan saya percaya itu tidak berhenti pada satu titik, tidak berhenti di tengah jalan. Dia akan melanjutkan kuasa, mujizat, anugerah, kebaikan yang tidak pernah berhenti, ditahan dalam setiap kehidupan kita. Kami buka tangan kami dimanapun kami berada. Kami rekomitmen lagi. Kami percaya Engkau sanggup segala sesuatu. Dan kami tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, suami, istri, orang tua, seluruh keluarga besar kami, mimpi kami, harapan kami, bisnis kami, karir kami, semua pelayanan, pekerjaan, semua apapun yang tangan kami kerjakan terjadi sesuai rencana Allah. Semua kehendak-Mu, tidak ada yang gagal, dan Engkau sedang mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam segala sesuatu. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau sedang menyembuhkan, Engkau sedang membangkitkan iman kami, Engkau sedang melakukan bagian-bagian part yang kami tidak mampu, dan itu terjadi mulai hari ini. Engkau akan melihat pintu yang terbuka, Engkau akan melihat kuasa Allah, Engkau akan menemukan Tuhan, Engkau akan mengalami mujizat terbesar, special encounter with God, dan Engkau mendapatkan segala-galanya terjadi sesuai dengan iman kami di dalam nama Yesus, dan nama Tuhan akan selalu dimuliakan selama-lamanya. We give glory and honor to you, wonderful Savior, in Jesus mighty name. Kami sepakat dan percaya, mengucap syukur, sama-sama sepakat katakan amen, amen, and amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, welcome to Revival Worship
Church. Kita sebut dengan nama Rewar. Kepanjangannya dari revival, war-nya worship. Ya, ada yang bertanya nama gereja apa itu? Kok seperti berperang ya? Jadi Revival Church, Revival Worship Church, yang nama lengkapnya Revival Worship Church. Dan Bapak Ibu Saudara, pada hari Selasa, setiap hari Selasa jam 6:30 malam di Apel Tower lantai 27 kita ada ibadah on site. Tidak perlu daftar, just come. Free of charge. Ada datang malam mujizat. Biarkan Anda dan saya mengalami Tuhan lewat penyembahan kita, lewat doa, lewat firman Allah. Ajak teman, keluarga, saudara yang lain. Kami mendengar banyak sekali kesaksian lewat healing worship kemarin. Tuhan yang bekerja. So just come Bapak Ibu. Dan berharap healing worship yang kemarin itu kami sangat terharu sekali mendengar banyak kesaksian yang luar biasa. Dan itu boleh Tuhan buka jalan lagi untuk selanjutnya ya. Rencana memang kita setahun sekali, tapi kalau Tuhan buka jalan, tidak ada mustahil bisa setahun 2 kali ya. Just pray, bantu dukung doa kami. Dan ada kabar baik juga, by His grace ya, kalau semua dalam rencana Tuhan, Revival Worship Church juga akan segera on site. Dalam waktu Tuhan sedang preparation ini, dan luar biasa ada banyak kesaksian. Dan di hari Minggu kita akan ibadah on site di Central Park APL Tower ya Bapak Ibu. Tunggu kabar baiknya. Jangan lupa bagikan link ini kepada banyak orang yang lain. Dan kita akan celebration, worship together dalam Sunday healing ya. Jadi revival di setiap hari Minggu ya Bapak Ibu Saudara. Yesus kita luar biasa. Dan terima kasih buat setiap dukungan. Jangan lupa untuk follow sosial media akun kami dari Reward Revival Worship Church, TikTok ya, TikToknya Revival Worship Church, puji Tuhan. Dan juga ada Instagram dari Reward Church Official, dan juga Instagram dari Jacqueline CLOC Official dari TikTok, dan juga YouTube-nya jangan lupa Bapak Ibu Saudara, jam 9 dan jam 11. Dan sore juga ada ibadah masih online ya, tapi kita akan 21 Maret kita on site hari Selasa, dan coming soon untuk Sunday-nya, Sunday Revival. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, mendukung persiapan kami untuk on site khususnya di hari Minggu. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, semua operasional gereja dari Revival Worship Church, Anda boleh mengirimkan ke nomor tertera, nomor rekening gereja Revival Worship Church ya, ada di bawah sini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. So I'll see you every Sunday dan every Tuesday kita malam mujizat bareng-bareng, dan dalam ibadah revival Sunday Revival coming soon. Yeah. Maju terus, jangan pernah menyerah. Pastor David Novendus as a senior pastor dari Revival Worship Church bersama saya, istrinya. Yeah. Kita bersama seluruh tim pengembalaan. Just want to say thank you so much for joining our Sunday, our service, God's service ya, pelayanan daripada Tuhan. Dan I'll see you. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir dari beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya memberikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan mengadakan atau melakukan ibadah secara on-site. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam doa supaya Gereja Revival boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang tepat untuk kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara on-site. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Reward ya, untuk mendukung nanti untuk operasional daripada ibadah atau operasional daripada gereja daripada Revival Worship Church, saudaraku bisa mengirimkan ke rekening yang tertera di layar. Dan saudaraku, yuk mari kita bersama-sama kita mendukung buat pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan saya percaya apa yang saudara tabur itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Dan maka saat ini kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, apa yang kau kerjakan dengan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkati keluargamu, pekerjaan usahamu, kesehatan, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.